Kalian yang kelebihan uang bisa mulai di sini. Tapi yang kedua, potensi capital gain. Tapi kalau terbuka, nah ini yang bisa kita beli sahamnya. Nah, balik lagi. Intinya kalau mau nuntut modal ya. Gue beli. Kalau kita cuma punya 1 lembar atau 100 lembar ya, berarti kita nggak bisa menggerakkan apa-apa. Rapat umum pemegang saham. Nah disitulah ditentukan. Jadi kita cuma tinggal nunggu sabar sampai pasar itu menilai bahwa saham ini salah harga. Kalau dalam pie pizza itu kan ada investor, PT A, TBK, A, B, C. Lu others. Langsung gue mau ngomong. Jadi saham ini wanita. San RI Kaisu. Halo. Halo, kembali lagi bersama kita di Lauli bersama gua Kokoli Dan Kokolo. Hari ini kita di segmen Sakosa ya. Oh iya dong, Sakosa Sabtu berbaca terasa yang menemani kalian di malam minggu yang sepi. Lu lama banget ngomong itu. Kenapa ya lama banget ngomong itu ya? Iya. Kesibukan gitu. Udah langsung aja kita mau ngapain nih? Kita ini sekarang kalau lagi zaman-zaman corona gini, orang pasti berpikir untuk cari uang dengan cepat. Oh iya, kemarin kan kita sudah bahas soal apa namanya forex. Sekarang kita ngebahas Saham lebih berat lagi. Jadi bagi kalian yang kelebihan uang bisa mulai di sini belajarnya. Oke aja, langsung aja kita sambut David. Halo. Gimana kabarnya David? Baik. Ini sebuah kehormatan loh. 2 minggu terakhir ini bidang tamu kita tuh berat-berat. Itu ada soal forex lah, saham lah, pokoknya berat-berat gitu obrolannya. Praktisi semua ya. Ini menunjukkan bahwa kita teredukasi. Kita bangsa-bangsa berpendidikan. Warga pas 62 yang indah gitu. Oke, langsung aja di. Apa? Jadi ya langsung aja kita mau bahas saham. Jadi secara basic saham itu apa sih? Jadi saham itu sebenarnya sebuah kepemilikan perusahaan. Jadi seperti sertifikat gitu buat membuktikan bahwa kita itu yang pemegang saham mempunyai perusahaan kayak gitu. Jadi istilahnya ibaratnya ya kalau kita mau punya bisnis, kalau misalnya di Indonesia tuh secara resmi kan ada PT gitu. Artinya PT itu pasti punya menerbitkan sebuah saham dengan jumlah nominal tertentu kayak gitu. Artinya kalau lu punya saham ya lu punya bisnis. Oh, kayak gitu. Begitu. Gimana? Lu hilang, Vin. Gua mau ngomong. Kan cutnya gua jadi ya. Lu tiba-tiba hilang. Iya. Kayak gitu. Jadi ya simple lah. Saham itu sebenarnya sebuah bisnis lah. Kayak gitu. Cuma sekarang karena dipermudah, jadi kita bisa jual belinya itu secara online kayak gitu. Jadi intinya, lu punya saham, lu punya bisnis. Yes. Saham itu kepemilikan. Akta lah, lu punya saham gitu. Nah sekarang, tapi banyak orang yang mengartikan saham dan forex itu sama, padahal berbeda kan sebenarnya. Berbeda. Nah, berbeda banget. Jadi sebenarnya apa bedanya saham sama forex itu? Ya sudah jelas. Jadi kalau di balik saham itu ada sebuah bisnis yang berjalan. Jadi ada sebuah perusahaan yang berjual beli tentang bisnisnya, misalnya bisnis properti ya berarti dia menjual properti kayak gitu. Kalau forex itu kan lebih ke arah forex exchange kan ya, tukar jual beli, selain jual beli mata uang asing. Kalau kita beli dolar ya kita tukar dari rupiah ke dolar ya berarti dapatnya dolar kan istilahnya kayak gitu. Jadi kalau kamu beli saham ya berarti kamu punya perusahaan sebenarnya. Cuma seberapa besar kepemilikan kita di suatu perusahaan, nah itu dua hal yang berbeda kayak gitu. Ngerti lu? Ngerti dong. Beda produk intinya. Itu udah jelas-jelas namanya forex exchange sama stock ya jelas beda. Jelas berbeda. Satunya mata uang asing, satunya kaldu. Stok kan? Ya gitu loh. Nah abis itu kalau mungkin masih banyak orang yang nggak tahu ya. Kan tadi katanya kalau kita punya saham artinya kita punya kepemilikan perusahaan. Betul. Nah biasanya kalau saham yang dijual itu biasanya berapa lot? Nah, atau berapanya? Oke, jadi gini, kalau saham itu kan sebuah perusahaan. Itu ada 2 jenis perusahaan. Namanya perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Nah, bedanya apa? Perusahaan tertutup itu ya yang punya orang-orang tertentu aja. Tapi kalau terbuka, nah ini yang bisa kita beli sahamnya. Yang kalian sering lihat di TV ada IHSG, ada BCA. Pokoknya ada perusahaan titik-titik TBK belakangnya. Nah, itu perusahaan yang bisa kita beli. Gitu. Nah minimal pembeliannya itu cukup 1 lot ya gitu ya. Misalnya contoh deh BCA deh harganya 30.000 gitu misalnya, berarti tinggal kaliin 100 saja berarti sekitar 3 juta rupiah kita udah bisa punya BCA kayak gitu. Berarti 1 lot itu 100 lembar saham gitu.
Apakah dengan satu lot itu artinya kita sudah punya BCA? Yes. Artinya BCA itu perusahaan gua kayak gitu. Yes. Tapi kita nggak bisa semena-mena dong. Makanya kalian kalau nonton drama nih misalnya ya, yang A sama B punya 30%, ya 30%. Terus yang C punya 30% juga nih. Nah, si A sama B gabung kan buat jatuhin si C. Kenapa? Karena kalau kalian punya 50% plus 1 lembar saham, otomatis kalian bisa menggerakkan perusahaan tersebut. Nah, kalau kita cuma punya 1 lembar atau 100 lembar ya, berarti kita nggak bisa menggerakkan apa-apa. Jadi kita benar-benar pasrah, perusahaan ini mau dibawa kemana, dia mau untungnya seperti apa, ya itu yang punya hak adalah si mayoritas kayak gitu. Balik lagi. Jadi kalau mayoritas yang menang. ya selalu kalau dalam pie pizza itu kan ada investor PT A TBK A B C, lu others lah. Lu bagian others. Oh iya, kita lu bagian others. Ada tapi tidak berpengaruh gitu. Mau ini rugi mau untung ya udah. Itu pergantiannya bolak-balik cepat gitu. Tapi enaknya gini, kalau kita sebagai pemegang saham itu kan pembagiannya tuh adil. Artinya apa? Misalnya saham A naiknya 10%. Jadi yang mayoritas sebenarnya kekayaannya cuma naik 10%. Kita pun juga naiknya 10%. Gitu. Jadi tergantung modalnya, tapi tetap sama-sama naik 10%. Jadi sebenarnya fair. Artinya kalau kalian punya modal 10 juta ya berarti tinggal tambahin aja 10%. Kayak gitu. Jadi enak sebenarnya. High invest, high return. Iya. High risk. Jangan lupa. Tapi sebenarnya saham ini high risk gak sih? Kalau dibilang kalau high risk itu tergantung orangnya. Kalau dia asal masuk terjun ya high risk lah pastilah. Semua tuh pasti ada resikonya. Ya gitu. Sekarang tergantung kitanya aja memandang saham itu seperti apa kayak gitu. Intinya kalau apa namanya ada perusahaan A nih, lu lihat kan kalian terbuka tuh kelihatan laporan keuangannya udah nggak jelas, itu uang lu mau 1 M itu nggak jelas arahnya kemana ya rugi lah lu pasti. Tapi kalau prospeknya ada growth terus lu bisa hitungin. Karena sebagai investor nih gue paling suka nih ada hak untuk menuntut. Balikin uang gua, lu bisa balikin uang dalam berapa tahun. tapi bisa gak sih kalau kayak tadi dibilang sama Ardi itu kita punya hak untuk menuntut kan? Kalau misalnya kita beli saham 1 lot atau 2 lot, apakah kita punya hak untuk menuntut? Menuntut dalam artian apa ini? Kalau misalkan terjadi kerugian lah atau apa? Jadi kalau kita udah punya perusahaan PT itu ada nama RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah disitulah ditentukan siapa direkturnya, siapa komisarisnya. Jadi ya disitulah ditentukan. Kalau kita cuma punya 100 lembar saham, berarti kan kita nggak punya suara kan di situ. Jadi perusahaannya rugi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu pengen nuntut, berarti harus punya 50% paling enggak. Nah, balik lagi. Intinya kalau mau nuntut modal ya. Iya, betul. Intinya suara yang terbesar itu yang berpengaruh. Betul. Tapi gini, enaknya apa? Misalnya kita tahu perusahaan A kita beli nih, awalnya bagus, tapi tiba-tiba jelek gitu, berubah lah fundamentalnya kayak gitu. Kita bisa jual. Jadi kita nggak usah menuntut ke perusahaan, tapi kita jual aja saham kita. Mau pada saat itu harganya lagi naik apa turun ya itu 2 hal yang berbeda. Kalau pas lagi untung ya berarti bagus. Iya dong. Jadi kayak apa namanya saham itu tuh, ini keluar topik nih. Ini menurut gue ya saham itu tuh seperti wanita men. Lu investasi waktu dan tenaga dan uang. Kalau lu waktu misalkan investasi waktu, dia kan perusahaannya kecil kan. Lu waktu murah-murahnya lu beli, lu tahu dia ada prospeknya tinggi. Wah ini kan pubertas cantik. Dia sudah jatuh cinta sama lu duluan. ROI-nya 200 kali lipat. Tapi bakal lu jual gak? Tapi bakal lu jual enggak lah. Kalau kan ibarat, bukan benda, itu subjek Pak. Jangan buat yang lain tersinggung gitu. Ntar gue dihujat. Jadi saham ini wanita. Seperti wanita. Seperti. Jadi saham bisnis itu seperti wanita. Ya belum tentu tidak belum tentu iya. Kelihatannya untung belum tentu rugi belum tentu untung. Tidak ada yang pasti. Lu harus terjun sendiri. Kalau ditinggal, kalau diwakilkan. Ini ada satu yang unik di perusahaan TBK. Oke, apa nih? Kalau kita di dunia real, kalau kita punya bisnis rugi, pasti kan nggak ada yang mau beli dong. Ya. Iya. Kalau di perusahaan di saham publik itu beda. Kadang-kadang itu ada saham A
rugi nih, tapi harga sahamnya malah naik. Kenapa? Dan begitu juga sebaliknya. Oke. Perusahaannya untung, tapi harga sahamnya turun. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang membuat harga saham itu naik? Ya pasti tentang supply and demand. Oke. Gitu. Jadi itu sebenarnya naik dan turunnya saham itu kan karena supply and demand. Artinya ada orang yang optimis, ada yang pesimis. Kalau dia optimis ya berarti harga sahamnya akan naik dong. Karena mungkin ya karena sesuatu. Ya banyak lah psikologi pasar lah namanya. Cuma kan itu kita nggak bisa nilai. Nah, salah satu keuntungannya apa? Kok jadiin pertanyaan. Kalian mau pilih yang saham A yang rugi atau saham B yang untung? Yang harga sahamnya lagi turun. Pasti jawabannya B dong. Nah, disitulah kalau kita bisa melihat itu sebagai peluang, ya saham ini bisa jadi sebuah salah satu investasi yang baik. Kayak gitu. Oke. Mantap. dan tadi David kan ada membahas masalah IHSG. Oke. Jadi IHSG itu singkatan dari Apa yuk? indeks harga saham gabungan. Jadi biar keren gitu loh kayak Iya. apa namanya? Apa? Tadi aku mau ngomong apa lupa. Kalau tadi kan biar keren gitu loh. Biasanya kan lu meeting apa sih? Paling briefing. IHSG. Kalau enggak rapat pemilik saham. Lu punya ajudan masuk gitu. Nanti misalkan contoh nih, kok gue mikirnya aneh-aneh ya. Misalkan lu punya anak, lu punya 50%, terus anak kita nikah, langsung kuat itu demandnya kuat. Masih gitu drama-drama gitu kan. Oke. Langsung balik IHSG. Ya, balik ke IHSG. Jadi di Indonesia pusat IHSG itu cuma ada di BEJ aja ya. Jadi di Bursa Efek Jakarta. Jadi gini, Bursa Efek Jakarta itu sebenarnya udah lama. Jadi dulu tuh ada dua, Bursa Efek Jakarta sama Bursa Efek Surabaya. Cuma semua dijadiin satu di Jakarta. Namanya bukan Bursa Efek Jakarta lagi, Bursa Efek Indonesia. BI itu BI namanya itu. Nah BI itu apa? Itu pasarnya saham lah istilahnya. Jadi kalau kalian di luar negeri namanya stock exchange kan. Stock exchange Amerika, India, Jerman, ya itu berarti pasar saham di negara-negara tersebut ya gitu. Nah perusahaan-perusahaan yang kita bisa beli ya perusahaan yang sudah melantai di BI. Itu yang kita bisa beli sahamnya. Oke. Kalau di Indonesia disebutnya TBK. Gitu. TBK itu berarti ada artinya Terbuka. Nah, selain terbuka, berarti lu tahu sekarang ini bisa gue beli deh ya. Jadi kalau ngomong gitu beli mobil, kan besar kan itu gue beli deh. Gitu. Jadi kan ini udah ngomongin saham udah nih. Apa yang buat lu tertarik sama saham dan udah berapa lama sih udah jalanin nih? Nah ini menariknya ya. Aku sebenarnya udah tahu saham itu dari kecil, dari SMP mungkin lah. SMP itu udah tahu tentang saham. Sekarang aku mikirnya kalau kita mau kaya, ya kita harus bisnis dong, ya gitu. Nah bisnis itu dengan punya saham kayak gitu. Cuma karena SMP cari tahu segala macam. Kalau dulu buka saham itu depositnya minimal 50 juta. Jadi ya anak SMP ditawarin 50 juta ya lewat begitu saja. Nah tapi aku akhirnya 2014 itu baru mulai kerja kan udah punya dapat duit ya itu. Akhirnya coba tanya-tanya, ternyata ada yang buka waktu itu depositnya 10 juta. Akhirnya aku di situ 2014 itu aku buka rekening saham, benar-benar buka rekening saham. Nah salahku adalah nggak belajar dulu, jadi langsung terjun, pokoknya coba-coba aja karena ini bisa bikin gini, tapi ya namanya nggak ada ilmunya ya pasti ada ruginya juga kayak gitu. Itu namanya barbar teori. Iya, pokoknya ada tembok terjang. Ini siapa ya di lingkungannya dia? Kenapa SMP udah mau beli saham itu? Itu logika dari mana ya? Kita harus mengecek sekolahnya di mana dulu, lingkungannya seperti apa. Kok bisa SMP saham gitu? Kenapa? Karena kan pengen kaya, pengen punya uang banyak, terus lihat di Google orang-orang kaya tuh rata-rata punya saham. Coba kalian perhatiin 10 orang kaya di dunia pasti punya saham. Nah sekarang pertanyaan gua, itu SMP itu tahun berapa udah ada Google itu? 2000-an. Oh 2000-an. 2000-an. Masih udah ada. Gue SMP nggak main Google ya? Gue masih pakai itu loh, apa namanya? Presentasi kertas bening gitu. Iya. Ya, tapi kan masih bisa internet kan, tapi dulu kan zamannya warnet, belum di HP.
HP Oh kan. iya, masih zamannya Mozilla Firefox ya. Iya. Belum Google terus sama Internet Explorer sama Yahoo Messenger yang mau bangkrut. Nyari kan cuma tinggal cari 10 orang terkaya di dunia gitu. Punya apa mereka? Ternyata punya saham gitu. Ternyata saham ini bisnis gitu. Berarti pikirannya sebenarnya bisnis sebenarnya kayak gitu. Nggak biasanya kalau rata-rata anak SMP mau cepat kaya pasti malak gitu. Jadi preman. Oh, kalau gua mah kemampuan menggerakkan tangan tidak bergerak sebelum beratnya pas. Kalau sudah pas akan menungkup sendiri. Terima kasih. Itu loh gila. SMP udah bisa mikirin gue mau punya saham. Nah, SMP ngapain? Nggak tahu. Tapi itu berlewat begitu aja karena modalnya gede banget 50 juta. 50 juta. Kalau sekarang kalian 100.000 kalian tuh bisa buka. Iya. Nah, itu. Nah, pertanyaannya tadi kan ada modal 10 juta itu terus tertarik. Berarti itu dikumpulin Iya, one-on-one. pasti kan udah kerja kan, dapat duit nabung, tanya, bahkan dulu tuh ada satu orang kerja di sekuritas. Ini temen. Oke. Yang depositnya 50 juta. Terus diremehin saya. Wes. Diginiin. Jangan deh di sini, ini aku kasih, tapi dia masih kasih kontak ya untungnya. Ini kesini aja modal segini gitu. Akhirnya ya waktu itu makan siang kan ya udah langsung pergi ke sana tanya ternyata cuma modal 10 juta dan 10 juta itu jangan dipikirin tuh jadi uang yang hilang, enggak, itu udah bisa langsung kita pakai jual beli. Jadi kayak kita buka rekening biasa, deposit 1 juta, kalau salah BCA berapa ya, 500.000 ya. 500.000 untuk buka rekening baru tapi ya. tetap uang kita dong. Iya, Sama tetap di saham juga gitu. Kita tahu deposit 10 juta, kalian mau nggak beliin saham pun nggak ada masalah. Jadi itu cuma persyaratan buat buka rekening saham. Kayak gitu. Jadi untuk main saham harus punya rekening saham. Harus di sekuritas namanya. Sekuritas. Oke, berarti kalau masukin 10 juta, apakah sudah kita bisa bermain dengan 10 juta itu? Bisa banget. Sekarang harga saham paling rendah di Indonesia itu batas paling bawah itu Rp50. Berarti kan tinggal kaliin 100 dong. Berarti cuma berapa? 5.000 kan? Berarti udah bisa beli saham. Artinya kalau kita punya uang 100.000 ya pilihan sahamnya jadi lebih sedikit. Kayak gitu. Ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih. Pasti lo bisa baca pikiran gua. Apa nih? Iya, kan gua nama pancing lu. Ya elah Vin. Ini nyambung nih. Apakah untuk saham itu, berarti kan itu banyak orang beranggapan untuk main saham itu harus lu punya uang dingin dulu baru lu terjun saham. Ini kelihatannya tidak. Dari ceritanya tidak. Itu gimana menurut lu, Fit? Nah gini, aku coba jelasin sedikit ya. Di dalam sebuah bisnis, kita ngambil contoh dari Gojek nih. Ya. Siapa sih foundernya? Oh, si Mendikbud itu siapa? Ya kan, Pak Nadiem kan. Pak Makarim kan. Nah, dalam satu bisnis itu ada namanya founder. Iya. Iya kan, ya, si penemunya contohnya si Nadiem itu. Nah kedua itu ada namanya investor. Nah investor ini yang punya uang. Jadi kalau si Nadiem dia nggak punya uang waktu itu buat dapetin saham, dia nggak akan sekaya sekarang. Karena dia nggak punya saham. Tapi karena dia founder, dia dapat investornya kasih dia saham, maka dia sekarang bisa jadi kaya. Itu. Jadi ada kedua itu namanya investor. Nah, ketiga itu yang bekerja pada bisnisnya. Siapa? Karyawan. Kita. Iya, kita karyawan, nggak ada salah. Betul. Jadi Pak Nadiem tuh sebagai CEO, dia juga karyawan, dapat gaji. Istilahnya gitu. Nah, yang terakhir siapa ya? Usernya dong, penggunanya. Nah, jadi investor dan berbisnis atau bekerja itu dua hal yang berbeda konsepnya. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau investasi ya sekarang kalau kita udah punya uang 100.000 aja udah bisa investasi karena pilihannya sudah banyak. Kecuali kalau dulu beda kayak gitu. Jadi uang dingin atau uang panas ya itu balik lagi meminimalisir resiko aja sih sebenarnya. Kalau bisa pakai uang dingin. Kayak gitu. Kalian jangan bingung dengan namanya uang dingin ya. Iya. Jangan nanti dimasukin ke kulkas. Dikasih ngomong. Ya, uang dingin itu antivirus bakteri dan jamur. Iya. Mulai paham lah ya. Berarti untuk jadi investor yang baik, lo harus jadi user yang baik kan. Iya, tentunya kita harus kerja dulu, harus punya modal dulu lah paling enggak. Jadi lo bisa tahu nih perusahaan ini ada prospeknya apa enggak. Betul. Dan bagi kalian yang mau investasi ke Lauli, kita open. Betul, itu dia ya. Open sponsor. Open sponsor ya. Sponsor, ada yang mau kasih kita headphone, komputer, apa-apa.
timbal baliknya. Nah, ini investasi kan. Iya, betul. Ini mulai saham kita lagi murah-murahnya. Murah-murahnya lagi bahasanya kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan. Nah, nanti Jadi jual sahamnya nih orangnya. ingat ketika orang merintis yang paling diingat itu teman seperjuangan. Nah, Anda menemani kita pada saat perjuangan. Susah kita untuk melupakan kalian. Bacot. Bacot aja jago. Aduh. Oke. Terus keuntungan saham itu kita dapat dari mana ya? Nah, ada dua keuntungan saham. Yang pertama, kan aku bilang kalau saham itu bisnis kan. Yang pertama itu kan pasti keuntungan laba perusahaan. Nah, kalau itu dibagikan itu namanya dividen. Ya gitu. Itu keuntungan pertama sebagai pemegang saham. Tapi yang kedua, potensi capital gain. Capital gain itu ya beli harga rendah, jual harga tinggi, itu namanya capital gain gitu. Jadi dua keuntungan ini yang kita dapetin di saham. Wes, Gitu. asik. Berarti capital gain adalah beli murah, jual tinggi. Betul. Sama kayak kita beli rumah harga 1M dijual 2M. Nah, itu capital gain namanya. Oh, berarti bener bahasa gue gini, Vin. Kalau gue lagi sial, buat gue. Terus gue lagi happy, capital. Kayak gue lagi capital nih, gue capital. Terus kalau misalkan gak untung, gue lagi sosialis nih. Gue lagi sosialis nih, gue lagi sosialis nih. Itu beda, Pak. Oh, beda. Itu kapitalis, Pak. Oh, beda. Saya kira kapital. Beda, Pak. Oh, beda. Nah, sekarang pertanyaannya berarti gimana kita bisa tahu saham ini akan naik atau saham ini akan turun? Wah, kalau aku tahu itu, aku naiknya BMW ke sini. Oh, Iya kan? gitu. Iya. Kan saya bertanya, saya kan mewakili ya. Bercanda. Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya kapan naiknya, nggak ada yang pernah tahu. Oke. Masa depan itu pasti misteri. Oke. Kayak gitu. Cuma ada satu hal yang buat saham ini menarik. Kenapa? Misalnya ya, kalau kita bicara soal mobil nih. Kalau kita tahu ada BMW dijual cuma harga 100 juta, kalian pasti akan beli nggak? Pasti. Pasti kan? Karena kita tahu value-nya. Ya. Nah, sama di saham. Di Tapi saham. BMW tahun berapa dulu? Terbaru. Lu serius dikit. Iya kan? Iya, terbaru. Ya, saham tuh enaknya gitu. Kita kalau tahu value-nya, begitu value-nya 1.000 nih, dijual cuma 100, kita akan beli. Karena murah. Nah, enaknya di situ. Jadi kita cuma tinggal nunggu sabar sampai pasar itu menilai bahwa saham ini salah harga. Ya gitu. Jadi ya kita sebagai investor tugasnya apa? Sabar. Tapi ada bahas uang dingin, uang panas. Salah satunya itu. Kalau kita tahu saham ini murah, kita beli, ya kita tinggal tunggu aja. Cuma masalah waktunya kapan kita nggak ada yang pernah tahu. Kayak gitu. Hanya Tuhan dan saham lain tahu. Oh, iya. Ini gue suka nih bahasa lo. Lu holy banget lo. Dulu pernah, ada ini celetukan bercanda kayak gini. Wah, saham itu tidak ada yang tahu naik turunnya gitu. Hanya Tuhan tahu kesempurnaan milik Tuhan. Nah, dijawab. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bro. Luar biasa jawabannya. Itu sangat-sangat holy. Luar biasa. Berarti pertanyaanku salah tadi. Berarti kan yang kita harus tahu adalah apa? Berarti kan sebenarnya rumusnya itu simple, demand and supply. Biar pasar yang menjudge ketika nggak ada demand, otomatis harga saham itu turun sendiri. Betul. Kalau demandnya banyak, harga saham pasti akan naik. Nah, itu kan bicara naik dan turun, mau forex, mau saham, mau apapun itu cuma tergantung supply and demand. Jadi kalau misalnya aku optimis nih, barang ini bagus, permintaannya banyak, harga pun pasti akan naik kayak gitu. Dan stabilitas sebuah negara juga mempengaruhi, kan banyak orang nonton berita gitu ya. Iya, kan perusahaan kalau misalnya negaranya kacau, gimana mau bisnis di situ kan? Berarti pasti ngaruh banget. Itu nyambung ke konspirasi. Nah, coba lu lihat harga saham di Amerika sekarang. Ayo. Tunggu siapa yang terpilih, pasti ada yang berubah. Pasti itu. Otak lu makin pintar sumpah nih. Terus menurut David nih, seorang David ya, saham itu bisa gak sih jadi istilahnya tuh uang penghidupan untuk kita, untuk diri David? Bisa banget. Bisa banget. Asik. Makan nasi Banyuwangi kan? Bisa. Bisa. 15.000 bisa. Bisa. Jadi kalau dibilang bisa buat makan, kalau kita expect masuk saham misalnya modal 5 juta, pengen dapat 5 juta sebulan, itu susah.
Tapi kalau kalian pengen misalnya modal 10 juta naik 30% setahun itu possible banget. Gitu. Nah, kalau misalnya bicara soal bisa makan apa enggak kan setiap orang beda-beda nih makannya kan beda-beda kan, ada yang makan Banyuwangi, ada yang makan di McD atau KFC segala macam. Itu kan beda-beda semua kan. Nah, kalau let's say kita katain sebulan 5 juta aja. Setahun berarti kan butuh 60 juta dong. Iya. Kalau saham bisa ngasilin return 10%, berarti kita cuma butuh uang 600 juta untuk kita bisa hidup dari saham. Kayak gitu. Nah, jadi ya balik lagi kalau saham itu tergantung kitanya. Modal. Kalau kita cuma berharap masuk 10 juta dapat 10 juta bulan depan, aku saranin jangan masuk saham. Tapi kalau kalian pengen 1 miliar dapat 200 juta dalam setahun itu masih possible banget. Gitu. Jadi kalau ini history ya, rata-rata nih 20 tahun ke belakang di Indonesia tuh rata-rata returnnya 15% setahunnya. Itu rata-rata. Jadi 30% itu bisa possible banget kayak gitu. Berarti dia kelihat keuntungan itu nggak bisa dalam per bulan berarti kan ya? Nggak bisa. Dia per tahun jadinya. Ya? Karena kita nggak tahu kan kapan naik turun. Tapi ya balik lagi kalau misalnya pas kita beli saham A tiba-tiba 2 minggu atau sebulan setelah kita beli itu langsung naik ya itu keuntungan kita istilah kayak gitu. Tapi kalau kita berharap cepat buat dapat keuntungan seperti itu, aku bilang jangan deh. Takut malah nanti kalau turun gimana ya kan istilah gitu. Jadi kita harus benar-benar siap buat jangka panjang juga kayak gitu. Berarti tadi kan dijelasin sama David kalau untuk melihat hasilnya itu 1 tahun. Berarti itu menampik bahwa biasanya kan orang bilang kalau investasi itu buat jangka panjang. Berarti jangka pendek yang dimaksud itu seperti itu. Kalau aku bilang jangka panjang itu lebih dari setahun ya. Oh, iya. Jangka pendek itu kurang dari setahun kayak gitu. Jadi kalau aku sih ya namanya investasi itu sebenarnya kayak maraton lah istilah. Jangka panjang yang kita tuh bukan bersaingnya antar geng, antar teman, bukan bersaingnya ya buat kita menumbuhkan kekayaan kita sebenarnya. Uang yang kita punya bertumbuh jadi berapa. Itu sebenarnya tugasnya kita sebenarnya kayak gitu. Jadi saham kalau saranku bagi pemula memang pakai uang yang bisa lebih dari setahun kayak gitu. Karena supaya kalian kalau turun kalian nggak harus jual rugi kayak gitu. Masih kuat. Masih kuat. Nah, tambah lagi. Oke, itu bertahanlah. Sebentar lagi akan panen. Si turun horizontal. Aku nggak minta naik horizontal. Kota X. Horizontal aja. Oke, setelah semua perjalanan tadi ini kita bercerita ya. Apa sih goal dari seorang David? Terus sama pesan dan kesan bagi yang mau terjun di dunia saham. Oke. Kalau goal pasti impiannya jadi full time investor saham. Gitu. Itu pasti itu goalku. Mungkin ya 10-15 tahun lagi semoga bisa tercapai lah. Istilahnya full dari investor saham aja udah bisa hidup lah. Kalau mau bisnis ya udah tinggal bukan money oriented lagi tapi karena memang pengen bisnis aja kayak gitu loh. Itu goalku sih, goal besarku di situ. Terus kalau bagi yang pemula pertama-tama ya jangan pakai utang. Itu. Yang kedua cari mentor. Itu kalau mentor nggak punya uang yang banyak nggak bisa ikut seminar, buku banyak. Terus kemudian Google sudah ada, YouTube sudah ada. Putih YouTube apa? Sakosa kan? Nah, bisa belajar di sini, iya kan? Bisa nonton, bisa denger aja. Itu. Jadi ya bagi teman-teman yang mau terjun, pokoknya prinsipnya itu gampang. Masuk ke bidang apapun itu hal yang baru, belajar dulu. Belajar dari orang-orang yang sudah pernah terjun kayak gitu. Kalaupun mereka udah pernah gagal, pelajari kegagalannya. Terus cari yang sukses siapa. Tinggal copy paste strateginya gitu. Itu aja sih dari aku. Ini partnya Ardi ini. Woi, itu pinter. Intinya kalau dapat itu kita harus tahu apa yang kita kerjain dong. Kayak misalkan kita YouTube ya lu harus tahu maksudnya lu bahwa ini konten ini arahnya kemana. Kayak saham. Oke, kita tahu bisa belajar saham ini apa. Tapi sekarang saham itu cara dapat uangnya gimana, prosesnya gimana, lu harus tahu dulu. Dengan cara belajar. Jangan malas belajar. Baca. Terus segala sumber source itu Google apa-apa. Nah, sudah semua teorinya udah lengkap.
cari orangnya mentor. Mentornya siapa? Bisa Kak David. Jadi bikin sakral. Ya kan maksudnya lah tidak harus expertise, yang praktisi. Nah, belajar dari apa salah-salahnya dia. Betul. Nah, jadi kan ketika teori pendapat lu digabungin pengalaman. Nah, lu bisa milih kan ini. Betul. Ya. Lu bisa milih, lu tahu mau ngapain. Sekarang udah buka bank sekuritas kan yang ketiga yang paling penting tadi. Jangan pakai utang. Pastikan uangnya bisa dipakai hidup setahun. Betul. Jangan kalau greedy. Berarti belajar mentor uang. Betul. Nah, uangnya pastiin disiapin untuk jangka 1 tahun. Iya. Bukan ikut-ikutan. Nah, ini ikut-ikutan ngetrennya apa? Ikut gitu. Ya ini kan sifatnya warga Kelas 62. Iya. 62, latah. Kayak, gue punya uang, bingung bisnis apa? Franchise. Bener. Oh, franchise-nya apa sih lagi ngetren? Ditinggal. Nah, nggak jalan. Intinya semua bisnis itu harus terjun. Nah, mau jadi investor dulu juga harus terjun. Investor kalau nggak terjun, ya terjun bebas. Gitu. Itu sih dari gue sih, Ben. Oke. Pinter ya gue. Nggak rugi loh gue. Jadi segitu aja guys podcast dari kita bersama David. Jadi bagi kalian yang mau menjadi bintang tamu kita, kalian bisa email kemana di www.clubinfinity@gmail.com. dan bagi Bagi kepada kalian semua. dan satu lagi di Instagram kita di mana? Loli.id. Anjir. Jadi bagi kalian yang belum kita balas DM-nya, mohon bersabar. Kita Kenapa? baca DM-nya satu-satu. Iya. Tenang saja. Email juga sabar. Sabar. Karena tangan kita cuma 2, komputer cuma 1. Ya kan? Ya. Baca semua, ya bukan memang sombong, cuma ya rada gitu. di filter. Ya. Jadi kita akan baca cerita kalian semua. Jadi kalian tinggal tunggu saja yang udah kirim email dan DM ke kita. Tinggal tunggu dipanggil aja ya. Ya. Asik. Jadi segitu aja podcast dari kita. Gua Kokoli. Kalau Kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan ke teman-teman kalian komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng di sebelah kanan kalian. Jangan bagi kalian jangan suka skip. Ini penting, bagus ilmunya. bagus banget ilmunya. Oke, gua Kokoli. Kalau Kita pamit. bener ini. Bye bye.